Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini ibu akan menjelaskan mengenai materi kita psikologistik dengan mengambil subjudul mengkaji hubungan antara emosi dan bahasa. Sini ada latar belakang. Bahasa bukan hanya alat komunikasi tapi juga ekspresi emosi. Emosi mempengaruhi pemilihan kata, intonasi, bahkan struktur sintaksis. Kajian ini penting dalam pemahaman komunikasi, interpersonal, pendidikan, dan terapi. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya, menjelaskan hubungan antara emosi dan bahasa, mengidentifikasi bagaimana emosi mempengaruhi produksi dan pemilihan bahasa, menelaah hasil penelitian terkini mengenai topik. Di sini ada pengertian emosi dan bahasa. Emosi adalah stimulus internal atau eksternal. Itu menurut Izzat 2020. Bahasa adalah sistem simbol yang digunakan untuk komunikasi. Itu menurut Pinker 2021. Hubungan emosi dapat mengubah cara kita berbicara dan memahami bahasa. Ini ada juga perspektif umum tentang emosi dan bahasa. Ada emosi mempengaruhi bahasa, ada dua. Pengaruh pada produksi bahasa, pengaruh pada pemahaman bahasa. Jadi kalau dia produksi bahasa, berarti apa yang kita hasilkan dalam sebuah bahasa itulah yang dikatakan dengan emosi mempengaruhi bahasa. Jadi setiap yang kita sampaikan pasti kita menggunakan bahasa. Jadi bahasanya itu bagaimana cara penyampaian kita, bagaimana cara pengungkapan kita untuk suatu bahasa, kita akan tahu, oh gini loh produksi bahasa yang saya hasilkan. Terus pemahamannya juga, kita harus tahu dulu bagaimana kita memahami bahasa yang disampaikan orang lain kepada kita. Jadi kita harus benar-benar mengetahui sampai di mana tingkat emosi yang mempengaruhi bahasa kita. Yang kedua, bahasa mempengaruhi emosi. Pelabelan emosi ada pengaturan emosi, pembentukan pengamatan emosional, komunikasi empati atau melalui bahasa. Terus ada lagi di sini 4 poin emosi pengaruh bahasa. Ada prosedi emosional, pilihan leksika dan sintaksis, kelancaran disfluensi, studi kasus apatia dan ekspresi emosi. Itu ada 4 poin emosi mempengaruhi bahasa kita. Nah, di sini ada emosi pada bahasa juga, perseptif dan interperseptif prosodi emosional. Jadi kemampuan mendengar, mengali, dan memahami emosi dari nada, intonasi, serta ritme suara pembicara. Yang kedua, pengaruh keadaan emosional pendengar. Kondisi emosional pendengar dapat mempengaruhi cara ia menafsirkan pesan atau nada suara yang didengarnya. Terus emosi dan pemahaman wacana atau narasi. Emosi mempengaruhi kemampuan memahami isi cerita atau wacana, termasuk penafsiran makna dan pesan yang tersirat. Nah, di sini ada juga bahasa digunakan untuk menyampaikan dan mempengaruhi emosi. Ada kosakata emosi, ada metafora dan idiom emosional, ada retorika dan persuasif emosional, ada emosional kontikol melalui bahasa. Emosi mempengaruhi pemahaman bahasa, ada 4 neurolinguistik emosi, bilingualisme dan emosi dan linguistic dissension, komunikasi antar budaya. Ini yang mempengaruhi pemahaman bahasa kita. Itulah materi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Akhir kata, Ibu Hari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.